said, oh, 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 Final Destination balik lagi. Dan kali ini dia bawa darah segar secara harfiah. Bloodlines adalah obat rindu yang manjur buat para fans yang udah lama kangen sama kematian random absurd khas franchise ini. Dan kabar baiknya, ciri khas itu masih hidup. Ironis ya. Dari awal, film ini udah nunjukin bahwa gaya lama masih jadi andalan. Kematian demi kematian tetap dibangun dengan gaya domino effect yang bikin kita was-was. Kayak biasa, kita disuguhi detail kecil demi kecil yang ngarah ke tragedi, dan itu yang bikin deg-degan. Adegan-adegan kecil yang bikin kita nebak, kayak matinya di situ atau di yang itu ya. Apa yang ini sih? Bingung. Dan yang bikin tambah seru, komedinya hidup banget. Bahkan di tengah adegan tegang nungguin karakter mati, penonton masih bisa ketawa. Bayangin, nahan napas sambil ngakak. Rasanya absurd, tapi berhasil. Bahkan saya dan beberapa orang di bioskop ketawa di detik-detik kematian karakter. Emang kelihatannya kayak psikopat, tapi ya itulah Final Destination. A long time no see. Benny, Johnny, Benny's here. Yo, what's going on? What the? Oh shit, Benny, what's up, dude? Ow! What the hell's going on? Did they hold the baby? Yo, Bobby, what's up, man? I'm almost there. Mark! Everyone just f***ing died! Is that supposed to be a joke? They're dead, man! They're dead! God damn, dude, you wouldn't believe me. Traffic has been so bad. I'm literally stuck in the middle of the train. Satu hal yang bikin Final Destination Bloodlines menonjol dari pendahulunya adalah konsep baru yang ditawarkan. Biasanya, Final Destination itu mengangkat cerita seputar sekelompok orang yang lolos dari kecelakaan besar. Tapi di film ini, justru orang-orang yang nggak tahu apa-apa yang jadi target. Dan menurut saya, ini ide yang cerdas. Karena kita nggak lagi fokus pada yang selamat dari penglihatan. Tapi siapa aja bisa jadi korban. Elemen tak terduganya makin kuat. Plot twistnya masih ada, walaupun ya agak gampang ditebak, tapi tetap jadi bumbu khas yang bikin franchise ini beda. Dan seperti biasa, Final Destination selalu menyisipkan pesan yang dalam. Di sini, kita dikasih clue gimana caranya karakter bisa menghindari kematian. Tapi ya ujung-ujungnya tetap mati juga. Karena pada akhirnya kematian itu udah takdir. Mau ngapain juga ya tetap aja mati. Yang bikin ngena banget adalah ketika karakter-karakter berusaha mati-matian ngelawan kematian. Walaupun ujung-ujungnya ya mati. Antara kasihan sama kocak sih sebenarnya. Film ini memang terasa cepat. Kayak orang dikejar deadline. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Gak semua detail harus dijelasin secara eksplisit. Beberapa sikap karakter udah nunjukin dan ngejawab itu semua. Dan menurut saya itu adalah hal yang bagus. Karena kalau dibikin lambat dan dijelasin semua, justru bakal ngebosenin. Jadi walau temponya ngebut, esensinya tetap kerasa. Kalau ngomongin adegan paling epic, saya bisa bilang di Skypio itu benar-benar gila. Menurut saya itu opening terbaik sepanjang seri Final Destination. Dari peringatan kecil kayak jangan ngambil koin di kolam karena bisa bikin sial, yang mana hal tersebut adalah awal mula dari petaka. Sampai si bocil penyebab kekacauan yang akhirnya ditimpa piano, itu rasanya lega banget. Astagfirullah, tapi beneran lega. Kayak habis kencing gitu. Apalagi buat yang takut ketinggian, adegan ini kayak neraka mini. Tegang, ngeri, tapi keren banget secara eksekusi.
Film ini juga punya banyak detail kecil yang menyenangkan buat dicermati. Misalnya, Iris yang harusnya mati tertusuk di Skyview, tapi selamat. Lalu akhirnya tetap mati karena hal yang sama. Bahkan keturunannya si Stephanie dan Charlie juga mengalami nasib yang serupa. Simbolik banget. Dan koin penyebab kekacauan itu yang muncul di awal film terus muncul lagi di ending film ini. Jadi koin bukan sekedar properti tempelan, itu foreshadowing yang rapi. Contoh lain, pecahan kaca yang ditonjolkan di adegan selamatan kematiannya Iris. Kita kira bakal ada yang mati karena itu. Ternyata bukan, teman-teman. Ya memang walaupun sudah ditunjukkan juga di trailer filmnya. Tapi ya itu keren sih menurut saya. Sound desainnya juga patut diapresiasi. Suara-suara biasa kayak mesin rumput, trampolin, atau koin bisa bikin penonton tegang setengah mati. Gak ada musik horor bombastis, cuma suara alam, tapi bisa bikin kita panik. Seolah-olah suara itu ngomong ke kita, siap-siap woi, bentar lagi ada yang mati nih. Itu gokil banget. Kesimpulannya, Final Destination Bloodlines berhasil menjaga warisan franchise-nya sambil menyuntikkan ide baru yang segar. Komedinya dapet, tensinya dapet, meskipun nggak ada kematian yang terlalu ikonik. Saya bisa bilang di sini ada beberapa kelebihan seperti konsep baru yang segar, komedi dan horor seimbang, sound design yang efektif, serta opening scene yang epic banget. Tapi di film ini juga ada beberapa kekurangan. Seperti beberapa plot twist terlalu mudah untuk ditebak, tidak semua kematian terasa memorable. Tempo yang cepat mungkin bisa bikin sebagian penonton bingung. Untuk penilaian pribadi saya bisa kasih di angka 88 dari 100. Layak untuk ditonton. Kalau kalian penggemar Final Destination, film ini wajib masuk dalam daftar tonton. Dan kalau kalian baru kenal serinya, selamat datang di dunia di mana takdir adalah pembunuh paling kreatif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu belum mati. Maksudnya belum nonton. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.